Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU telah mengambil alih kongres atau muktamar Jatman Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah yang dahulu dipimpin oleh Habib Lutfi bin Yahya. Karena sudah expired kemudian tidak mengadakan kongres, akhirnya diambil alih oleh PBNU. Kemarin di Boyolali, Jawa Tengah sudah dilaksanakan kongres ke-13 Jatman dan terpilih sebagai Rois Alinya Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi dan Mudir Alinya Profesor Ali Maskur Musa. Memang thariqah itu ya tidak boleh disimpangkan atau diselewengkan. Jadi dengan dipimpinnya oleh Kiai Halwani, mudah-mudahan menjadi angin segar pelurusan sejarah dan pemurnian thariqah jangan sampai dibelok-belokkan oleh oknum tertentu. Dan dari dahulu zaman perjuangan penjajah Belanda yang paling gencar memang orang-orang thariqah itu melawan penjajah Belanda. Tidak ada kabib-kabib, itu kabib-kabib jadi mufti-mufti Batavia biasanya, jadi pegawai-pegawai Belanda, hidupnya senang. Tapi orang-orang thariqah itu gencar melawan penjajah Belanda. Ikut konferensi pers dari Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi sebagai Rois Ali Jatman periode 2024-2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang yang dituakan di hasil kongres kemarin, saya hanya ingin menyampaikan, saya ingat kurang lebih 3 atau 4 bulan yang lalu ada seorang profesor dari Belanda di Universitas Gadjah Mada, kalau nggak salah namanya Profesor Martin. Beliau mengatakan dulu Belanda itu yang paling ditakuti adalah dari santri thariqah. Jadi yang paling ditakuti adalah, kalau di Banten murid-muridnya Syekh Abdul Karim Banten. Kalau di Jawa Tengah ada tokoh yang masyhur yang nama aslinya Ontowiryo, nama masyhurnya adalah Diponegoro. Walaupun cuma 5 tahun menyusun kekuatan berperang musuh Belanda, bikin pusing pemerintah Hindia Belanda. Uang kas pemerintah Hindia Belanda habis. Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi Diponegoro. Itu sejarah. Ternyata Diponegoro pun tarikatnya Satoriyah. Gurunya adalah Kiai Haji Taftazani Kartosuro. Putranya Kiai Haji Nuriman Melangi Nogotirto Gamping Yogyakarta, yang gelar keratonnya namanya BPH Sandio. Itu Diponegoro itu tarekat. Tarekat ikut menghantarkan kemerdekaan. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Sang ayah bernama Ustadz Haji Jamil, itu guru tarekat Naksabandiyah Kholidiyah. Punya putra bernama Muhammad Hatta yang akhirnya terpilih sebagai wapres pertama, itu putra tarekat. Lebih-lebih kalau warga NU, kita lihat sejarahnya Mbah Hashim,
Mbah Hasyim Asy'ari itu ketika mondok di Mekah menjadi katibnya Syekh Mahfud Termas, beliau juga talqin bi'at tarekat Qadiriyah kepada Ki Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Ponorogo, Termas, Pacitan, Jawa Timur. Maka saya mengajak pada warga NU dan semuanya kalau bisa ikuti Mbah Hasyim masuk tarekat. Cucunya Mbah Hasyim, Gus Dur juga tarekat. Tahun 83 menjelang terpilihnya sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Dur itu talqin bi'at tarekat Qadiriyah Naksabandiyah kepada Kiai Haji Sun Haji Jimbun Ngiwang Retno Seruweng, Kebumen, Jawa Tengah. Gus Dur juga tarekat. Maka tarekat ini adalah bentuk tazkiyah, membersihkan diri. Maaf, ilmu kalau nggak pakai tazkiyah cuma masuk di otak, nggak masuk ke hati. Ya pinter, tapi cuma bikin ngotak ke teman saja. Maka dengan adanya tarekat ini tazkiyah, supaya ilmu masuk ke hati, nggak cuma singgah di otak saja. Itu tazkiyah tarekat. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Ya, saya mengajak seluruh mursyid dari berbagai tarekat untuk bisa bergabung ke Jatman ini. Hasil kongres kemarin di Danuhudan Solo. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi konferensi pers dari Ketua atau Rois Ali Jatman Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi warga Nahdliyin dan umumnya bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.